Saat cahaya matahari mulai menembus kabut di lembah, Mbok Sophia tengah menanam tanaman herbal di kebun belakang rumahnya. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat, disusul oleh suara gelisah dari beberapa orang. Ketika ia menoleh, terlihat keluarga Jono, seorang pria parubaya dengan wajah penuh keprihatinan. Di antara mereka, istri Jono dan dua anaknya yang tampak murung terlihat cemas dan gelisah. "Kami datang untuk meminta bantuan, Mbok," ujar sang istri. Suara bergetar penuh harapan. "Suami saya sudah 2 tahun menderita penyakit aneh. Setiap malam setelah jam 12 malam, sakitnya semakin parah. Kami yakin ini bukan penyakit biasa, Mbok." Mendengar penuturan itu, Mbok Sophia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia mengajak mereka masuk ke dalam rumah, memberi mereka secangkir teh hangat, dan mulai mendengarkan cerita Jono dengan seksama. Dalam hatinya, Mbok Sophia sudah bisa merasakan energi gelap yang mengintai di balik cerita tersebut. Namun ia juga tahu bahwa untuk mengatasi masalah ini, ia harus mendalami lebih jauh dan siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin muncul. "Kau tidak sendirian, Jono. Kita akan mencari penyebabnya," kata Mbok Sophia dengan tenang. "Tapi bersiaplah, kadang kebenaran yang kita temukan bisa lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan." Dengan kata-kata itu, perjalanan mereka menuju kegelapan dimulai, mengungkapkan misteri yang lebih dalam dari sekedar sakit fisik. Setelah mendengarkan cerita Jono dan keluarganya, Mbok Sophia merasakan kehadiran energi gelap yang menyelimuti Jono. Dengan keahlian yang telah terasah selama bertahun-tahun, ia segera menyiapkan ritual awal untuk mendeteksi sumber masalah tersebut di dalam rumahnya yang sederhana. Ia mengatur beberapa perlengkapan di sekeliling ruangan untuk melakukan sebuah ritual, mengalunkan doa dengan suara lembut sambil mengisap aroma dupa yang menenangkan. "Ya Tuhan, berikan aku petunjuk apa yang sedang mengganggu Jono," doanya terucap penuh harap. Setelah beberapa saat melakukan meditasi, Mbok Sophia mulai merasakan gelombang energi yang kuat. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan hitam yang berkeliaran, menciptakan aura ketakutan yang menakutkan. Dengan jelas, ia menyadari bahwa ini bukan sekedar penyakit biasa. Jono terkena santet yang sangat kuat, dan sumbernya berasal dari orang terdekatnya sendiri. Santet ini diciptakan dengan niat jahat. Ada kekuatan besar yang melindunginya. Aku harus lebih berhati-hati. Malam itu saat jam menunjukkan pukul 12, Mbok Sophia duduk di ruang tengah dengan tenang, siap menghadapi apapun yang datang. Hembusan angin malam tiba-tiba menjadi kencang, dan suasana di sekelilingnya berubah. Ia merasakan getaran kuat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba bayangan menyeramkan muncul di hadapannya. Sosok itu tampak seperti dukun, berpakaian gelap, dengan wajah yang tertutup, hanya memperlihatkan sepasang mata merah menyala yang menatap tajam. Sosok itu bergerak mendekat, dan Mbok Sophia merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghalangi dirinya. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar oleh ketakutan. "Aku adalah penjaga dari kutukan santet ini," jawab sosok itu dengan suara serak. "Jono tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeramanku. Kekuatan ini sudah berakar jauh dalam keluarganya." Mbok Sophia menyadari bahwa ini bukan pekerjaan dukun biasa. Ada sesuatu yang lebih menakutkan di balik serangan ini. Dalam pertempuran jiwa yang penuh dengan tekanan ini, ia merasakan dorongan untuk melawan. Dengan segenap kekuatannya, ia mengucapkan mantra pelindung, mengarahkan energi positifnya ke arah sosok tersebut. Meskipun sosok itu terguncang, ia tidak mundur. "Cobalah sekuat mungkin. Keluarga ini sudah terperangkap dalam kutukan yang lebih dalam dari yang kau kira." Dengan ketenangan yang kembali mengalir ke dalam dirinya, Mbok Sophia bersumpah untuk membebaskan Jono dari belenggu jahat ini. Dia tahu bahwa untuk mengakhiri semua ini, ia harus menemukan sumber kekuatan di balik santet dan menghadapi musuh yang lebih besar, sebuah kegelapan yang terjalin dalam sejarah keluarga Jono. Di sisi lain, setelah malam yang penuh ketegangan dan pertempuran melawan kekuatan gaib, Mbok Sophia menyadari bahwa untuk menyelamatkan Jono, ia harus menggali lebih dalam lagi. Ia memutuskan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut tentang hubungan Jono dengan keluarganya, terutama dengan kakaknya, Siti.
Pada keesokan harinya, Mbok Sopiah mengunjungi rumah Jono untuk bertanya lebih banyak tentang keluarganya. Dengan hati-hati, ia mendengarkan penuturan Jono mengenai kisah hidupnya dan hubungannya dengan Siti. "Kami dulunya sangat akrab, Mbok. Tapi semuanya berubah setelah suami Siti mengalami kebangkrutan. Dia merasa terbebani dan mulai menganggapku sebagai musuh," ujar Jono. Wajahnya tampak penuh kesedihan. Mendengar penjelasan Jono, Mbok Sopiah mencoba menggali lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Kenapa dia ingin sekali menguasai rumah orang tua kalian? Tanyanya. Jono menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. "Setelah orang tua kami meninggal, aku membeli rumah itu. Aku ingin membagi hasilnya secara adil. Namun, Mbak Siti merasa tidak puas. Dia menganggap aku lebih beruntung karena memiliki rumah itu, sementara suaminya kehilangan segalanya, bangkrut." "Apakah dia pernah mengungkit masalah itu sebelumnya?" tanya Mbok Sopiah, merasakan ada lebih banyak yang belum diungkapkan. "Iya, Mbok, setiap kali kami bertemu, dia akan mengingatkan betapa beruntungnya aku dan menyebutkan betapa sulitnya hidup mereka sekarang. Dia menginginkan rumah itu sepenuhnya untuk keluarganya. Terakhir kali kami bertemu, kami berdebat hebat. Dia mengancam akan mengambil semuanya dengan cara apapun," jawab Jono, suaranya bergetar. Mendengar cerita ini, Mbok Sopiah menyadari bahwa konflik antara Jono dan Siti lebih dalam dari yang diperkirakan. Rasa sakit dan ketidakpuasan yang menggerogoti hati Siti telah berubah menjadi niat jahat yang memunculkan santet. Dalam pikirannya, Mbok Sopiah mulai merangkai petunjuk-petunjuk yang ada. Siti yang dulu merupakan sosok yang akrab dan penuh kasih, kini telah tersesat dalam kegelapan, terperangkap oleh rasa iri dan ambisi. Dengan informasi ini, Mbok Sopiah menyadari bahwa untuk memutus siklus jahat ini, ia tidak hanya perlu melawan kekuatan santet, tetapi juga membantu Siti menemukan kedamaian. "Keluarga ini perlu diselamatkan dari diri mereka sendiri," gumamnya. Malam itu, Mbok Sopiah bersiap untuk melakukan ritual yang lebih mendalam. Ia berencana untuk berhadapan langsung dengan Siti, mencoba memahami motivasi di balik tindakan jahatnya, dan berusaha untuk mengubah jalan cerita ini sebelum terlambat. Dalam perjalanannya, ia tahu bahwa mengatasi kegelapan dalam hati Siti adalah bagian penting dari proses penyembuhan Jono dan keluarganya. Ketika proses penyembuhan Jono mulai berjalan, Mbok Sopiah merasa bahwa ada yang tidak beres di rumah orang tua Jono. Meskipun fisiknya terlihat biasa, aura rumah itu dipenuhi dengan energi negatif yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia berkunjung ke sana, rasanya seperti berjalan melalui kabut kelam yang menyelimuti pikirannya. Menyadari pentingnya rumah tersebut dalam situasi ini, Mbok Sopiah memutuskan untuk melakukan serangkaian ritual di dalam rumah itu. Ia ingin menyelidiki, menelusuri asal-usul energi jahat yang mengganggu Jono dan keluarganya. Dengan mengatur beberapa perlengkapan, ia mengalunkan doa pelindung sambil menyusuri setiap sudut rumah, mencari tahu apa yang menyebabkan aura negatif ini. Setelah beberapa ritual, ia mulai merasakan kehadiran yang aneh. Dalam meditasi yang mendalam, ia dibawa kembali ke masa lalu, flashback, melihat gambaran-gambaran samar tentang keluarga Jono, dan di tengah-tengahnya, sosok seorang dukun yang tampak akrab. Mbok Sopiah terkejut. Sosok itu ternyata adalah dukun yang membantu Siti. Dalam penglihatannya, ia melihat interaksi antara dukun itu dan leluhur keluarga Jono. Ternyata dukun itu memiliki hubungan lama dengan keluarga mereka, bahkan terlibat dalam beberapa peristiwa kelam yang terjadi di rumah tersebut. Dukun itu yang dikenal dengan sebutan Ki Rono pernah menjadi penasihat spiritual bagi keluarga Jono. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi dan kekuatan Ki Rono berubah menjadi niat jahat. Mbok Sopiah menyadari bahwa rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga pusat kekuatan gaib. Energi dari konflik masa lalu masih tersisa, memberi tempat bagi santet dan pengaruh jahat lainnya untuk berkembang. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa Ki Rono telah menyimpan rahasia kelam yang menyatu dengan rumah itu. Sebuah ritual kuno yang dilakukan di tempat tersebut untuk mendapatkan kekuatan, tetapi dengan konsekuensi yang mengerikan. "Ini adalah tempat di mana kegelapan berakar," gumamnya, menatap dinding-dinding rumah yang kini tampak lebih menakutkan. Ia tahu bahwa untuk mengatasi semua ini tidak cukup hanya menyelamatkan Jono. Ia harus menemukan cara untuk mengusir kekuatan jahat yang mengintai di rumah itu.
dan memutuskan hubungan antara Kirono dan Siti. Di sisi lain, Siti, kakak Jono, pernah menjadi sosok yang penuh keceriaan dan harapan. Di masa kecil mereka, Siti dan Jono memiliki hubungan yang sangat akrab. Mereka sering bermain bersama di halaman rumah orang tua mereka, berbagi mimpi dan rahasia. Namun seiring bertambahnya usia, hidup membawa mereka ke jalur yang berbeda. Setelah menikah, Siti memiliki segalanya yang diinginkannya, suami yang penyayang dan usaha kecil yang sukses. Namun segala sesuatu mulai berubah ketika suaminya mengalami kebangkrutan yang parah. Usaha yang selama ini mereka banggakan hancur dalam sekejap. Utang menumpuk, dan Siti mendapati dirinya terjebak dalam kesulitan finansial yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberanian dan harapan yang dulu ada mulai memudar, tergantikan oleh kemarahan dan keputusasaan. Di tengah kesulitan itu, masalah warisan rumah orang tua mereka mulai mengemuka. Rumah tersebut adalah satu-satunya warisan yang tersisa dari orang tua mereka, dan Siti merasa berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Dalam pandangannya, Jono, anak bungsu yang tidak pernah berjuang seperti dia, tidak berhak atas rumah itu. Meskipun Jono telah berusaha adil dengan membagi hasil penjualan rumah orang tua mereka, Siti tetap merasa tidak puas. Ia merasa Jono lebih beruntung dan memiliki segalanya tanpa usaha yang sepadan. Ketika Jono memutuskan untuk membeli rumah orang tua mereka dan tinggal di sana, Siti merasakan kemarahan yang menggerogoti hatinya. Di dalam pikirannya semakin jelas bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali apa yang ia anggap miliknya adalah dengan memanggil kekuatan gaib. Dalam keadaan putus asa, Siti mencari bantuan si dukun Kirono, dukun yang pernah mengajarinya tentang ilmu hitam, tentang pengelarisan. Dia percaya bahwa santet bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kembali kontrol atas kehidupannya. Dengan pikirannya yang sudah terfokus pada kebencian dan dendam, Siti menyebutkan semua keinginan jahatnya kepada Kirono. Aku ingin Jono merasakan apa yang kurasakan. Dia tidak berhak mendapatkan kebahagiaan sementara aku terpuruk. Aku ingin dia menderita dan merasakan kehilangan seperti yang aku rasakan sekarang, ujarnya dengan suara penuh kemarahan. Kirono yang melihat peluang dalam kemarahan Siti setuju untuk membantunya. Ia memulai ritual yang dalam pandangannya dapat menghancurkan Jono secara perlahan. Menggunakan energi hitam yang ada, Kirono mengikatkan santet pada Jono, membuatnya terperangkap dalam penyakit misterius yang tidak kunjung sembuh. Siti merasa puas melihat Jono menderita, tetapi kebahagiaannya hanya bertahan sejenak. Kekuatan yang dipanggilnya mulai melampaui kendali. Dalam upayanya untuk menguasai warisan orang tua mereka, ia tidak menyadari bahwa ia juga mengundang kegelapan ke dalam hidupnya sendiri. Setiap serangan yang dilakukan kepada Jono hanya membuat Siti semakin terjebak dalam siklus keputusasaan. Makin dalam dia terjerumus, makin tidak ada jalan kembali. Kelemahan dan ketidakpuasannya bertransformasi menjadi rasa bersalah yang menyiksanya. Dan ketika Mbok Sopiah mulai menyelidiki lebih dalam, rahasia kelam ini pun mulai terkuak. Kini dengan semua kekuatan yang terikat pada santetnya, Siti berhadapan dengan konsekuensi dari pilihannya. Dalam menghadapi Mbok Sopiah dan Jono, dia harus mempertimbangkan antara melanjutkan jalannya yang penuh kegelapan atau mencari penebusan untuk dosa-dosanya. Sementara itu di sisi lain, malam semakin larut dan ketegangan di rumah keluarga Jono semakin meningkat. Serangan gaib yang dilakukan oleh Siti menjadi lebih sering dan lebih mematikan, menimbulkan rasa putus asa di hati Jono dan keluarganya. Mbok Sopiah yang telah berjuang melawan kegelapan ini selama berbulan-bulan merasa tekanan semakin berat. Ia tahu bahwa waktu semakin sedikit dan Jono tidak bisa terus-menerus menderita akibat serangan ini. Mbok Sopiah memutuskan untuk melakukan ritual pemutus santet yang lebih besar. Sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian dan keahlian tertinggi. Dalam kesunyian malam, ia menyusun altar dengan berbagai perlengkapan ritual dan melafalkan mantra dengan suara yang dalam dan penuh harapan. Namun saat dia memasuki tahap terakhir ritual, gelombang energi negatif menyergapnya, membuatnya hampir terjatuh. Siti, kamu tidak bisa terus membiarkan ini terjadi, seru Mbok Sopiah dalam keheningan malam, mencoba memanggil jiwa Siti untuk menghadapinya. Tapi suara tersebut tidak menjawab. Sebaliknya bayangan kelam semakin mendekat, menimbulkan suara tawa dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Melihat bahwa ritualnya tidak cukup untuk menghentikan serangan itu, Mbok Sopiah menyadari
bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih drastis. Dalam sekejap, ia memfokuskan pikirannya dan merangsang kekuatan spiritual di dalam dirinya. Dengan bantuan energi alam, ia berhasil masuk ke dalam dunia gaib, dimensi gaib, di mana kejahatan dan kebaikan bertarung tanpa henti. Di dunia gaib, Mbok Sophia menemukan dirinya di tengah kegelapan yang pekat, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Di depannya, dia melihat sosok Siti yang tampak oleh kekuatan jahat, serta dukun yang mengendalikan santet Kirono yang tersenyum sinis. "Selamat datang, Mbok Sophia. Kau mau mengantarkan nyawamu sendiri?" kata Kirono, suaranya seperti gema yang mengisi ruang. "Apa yang kau harapkan dari semua ini? Kau tidak bisa menghentikan apa yang telah dimulai." "Ini tidak harus seperti ini, Kirono. Keluarga ini berhak mendapatkan kedamaian. Keluarga ini tidak seharusnya terjebak dalam santet yang kau kirimkan," jawab Mbok Sophia. Suaranya mantap meski hatinya bergetar. Kirono tertawa, menampakkan gigi-gigi tajamnya. "Kau harus memahami, setiap kekuatan ada harganya. Jika kau ingin menyelamatkan Jono, kau harus mengorbankan sesuatu." Dalam pertempuran batin yang sengit, Mbok Sophia menghadapi berbagai ilusi dan ketakutan yang menimpanya. Bayangan masa lalu, rasa sakit, dan penyesalan menghantui pikirannya. Namun dia terus berjuang menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memutus santet yang telah menghancurkan keluarga Jono selama bertahun-tahun. Saat pertempuran semakin memanas, Mbok Sophia dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Apakah ia akan menyelamatkan Jono, seorang pria yang tidak bersalah, atau mengakhiri santet dengan mengorbankan jiwa Siti, kakak Jono yang terperangkap dalam kegelapan? Dengan semua keberanian yang dimilikinya, Mbok Sophia mengambil keputusan. "Aku tidak akan membiarkan kebencian menguasai hidup kita," katanya menatap Siti dengan penuh pengertian. "Kau juga seharusnya bisa diselamatkan. Kita bisa menghentikan ini bersama." Namun Siti tidak mau. Dia masih kekeh dengan pendiriannya untuk bersama dengan Kirono mengirim santet kepada Jono. Setelah melakukan ritual pemutus santet yang pertama, Mbok Sophia merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Jono. Energi negatif di dalamnya begitu kuat, membuatnya tidak nyaman. Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan Jono dan mengakhiri penderitaannya, ia harus menemukan bulus santet yang mengikatnya. Misi ini bukanlah hal yang mudah, karena setiap bulus santet memiliki kekuatan sendiri yang terikat pada niat jahat pengirimnya. Malam itu, saat bulan purnama memancarkan sinar lembut ke dalam rumah, Mbok Sophia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan lampu minyak kecil di tangannya, ia menyusuri setiap sudut ruangan. Hatinya bergetar, merasakan adanya aura yang mengancam di sekitar. Dia berhenti sejenak, menutup matanya dan memusatkan pikirannya. "Duh Gusti, hamba minta petunjuk," bisiknya memohon kepada Tuhan agar menunjukkan jalan. Ia merasakan getaran halus di sekitarnya, seolah ada kekuatan yang membimbingnya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya menuju ruang tamu yang tidak terlalu besar, di mana Jono biasanya duduk. Ketika memasuki ruang tamu, Mbok Sophia tiba-tiba merasakan perubahan suhu. Ruangan itu menjadi sangat dingin, dan aroma anyir darah tercium di udara. Di sudut ruangan dia melihat sebuah lemari tua yang terbuat dari kayu jati, yang sering digunakan oleh orang tua Jono untuk menyimpan barang-barang berharga. Dengan penuh hati-hati, ia mendekati lemari tersebut dan mulai memeriksa setiap celah dan retakan. Setelah membuka pintu lemari, Mbok Sophia menemukan tumpukan kain tua yang tersimpan dengan rapi. Namun saat dia menarik salah satu kain, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangan kirinya seakan ditarik ke arah salah satu sudut lemari, menuju ke bagian yang lebih gelap. "Ini pasti," pikirnya. Dengan sigap ia menggali lebih dalam. Di balik tumpukan kain itu, Mbok Sophia menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Dia dapat merasakan getaran yang kuat dari kotak tersebut. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah buhul yang terikat dengan benang merah dan hitam. Jelas terlihat bahwa ini adalah buhul santet yang mengikat Jono. Namun saat Mbok Sophia berusaha mengambil buhul tersebut, angin tiba-tiba berhembus kencang, menghempaskan beberapa barang di sekitarnya.
Dia terjatuh ke belakang, merasakan ketakutan jahat yang melindungi Bull itu. Kekuatan ini lebih besar dari yang kuperkirakan, gumamnya, berusaha bangkit dan berdiri. Dengan hati yang mantap, Mbok Sopiah menyusun strategi. Dia harus menggunakan segala pengetahuannya untuk mengalahkan kekuatan yang melindungi Bull ini. Aku tidak akan mundur. Jono dan keluarganya berhak mendapatkan kebahagiaan, tekadnya. Dia kemudian mulai melafalkan doa pelindung, memanggil energi alam dan menyalurkan kekuatan untuk mengimbangi energi jahat yang mengelilinginya. Semakin dia melafalkan doa, semakin kuat dia merasakan tekanan di sekitarnya. Namun Mbok Sopiah tidak gentar. Dia terus berjuang hingga akhirnya, dengan satu lafalan doa terakhir, dia berhasil meraih Bull tersebut. Setelah mendapatkan Bull santet itu, Mbok Sopiah merasakan aliran energi yang berbeda. Dia tahu ini adalah langkah untuk memutus hubungan antara Jono dan kekuatan jahat yang telah mengikatnya. Sementara itu di sisi lain, di hadapannya buhul santet yang sudah ditemukan yang terikat dengan benang merah dan hitam terletak di atas sebuah alas dari daun pandan. Aroma anyir yang menyengat masih tercium, mengingatkan Mbok Sopiah akan kekuatan jahat yang selama ini menyelimuti Jono. Setelah melalui berbagai ritual, Mbok Sopiah merasakan saatnya telah tiba untuk mengakhiri semua ini. Dengan hati yang kuat, mantap, ia mengambil nafas dalam-dalam dan mengangkat Bull itu dengan kedua tangannya. Duh Gusti, hamba mohon, berikan hamba kekuatan untuk mengakhiri segala kejahatan ini, doanya sebelum melanjutkan. Sambil melafalkan doa pelindung, Mbok Sopiah mengeluarkan sebuah tempat pembakaran dari bahan tanah liat, meletakkannya di depan altar kecil yang telah disiapkan sebelumnya, lalu membakar ujung buhul santet itu. Nyala api menyala dengan cepat, menghanguskan benang yang terikat, seakan-akan ingin membebaskan Jono dari cengkeraman kegelapan. Saat api mulai menghanguskan buhul, suara desis, teriakan, kesakitan, raungan, dan letusan kecil terdengar, seolah buhul itu meronta dan melawan. Mbok Sopiah merasakan getaran energi yang kuat dan kilatan cahaya dari api, seakan menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Jangan takut Jono, ini semua untukmu, serunya, berusaha memberi semangat kepada Jono yang berdiri di belakangnya. Terlihat lemah namun penuh harapan. Dengan setiap lafalan doa, Mbok Sopiah semakin yakin api yang membakar buhul semakin membesar, membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam pekat. Asap tersebut tampak berputar-putar di udara, mengelilingi mereka, seolah mengisyaratkan adanya pertarungan antara dua kekuatan-kekuatan jahat yang berusaha mempertahankan diri dan kekuatan baik yang bertekad untuk menghancurkannya. Engkau tidak berhak mengikat jiwa orang lain. Aku memutuskan hubungan ini, teriak Mbok Sopiah dengan suara bergetar sambil memperkuat fokusnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menegaskan tekadnya, santet itu mungkin akan kembali menghantui Jono dan keluarganya. Di saat-saat terakhir, buhul santet mulai mengeluarkan cahaya terang sebelum akhirnya terbakar habis. Mbok Sopiah merasakan seberkas energi positif menyelimuti ruangan, menandakan bahwa kekuatan jahat telah dikalahkan. Dengan nafas lega dia menyaksikan api menyusut dan menghilang, meninggalkan abu hitam yang perlahan jatuh ke tanah. Jono menatapnya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Mbok Sop, kau telah menyelamatkanku Mbok, katanya dengan suara bergetar. Mbok Sopiah tersenyum, meskipun hatinya masih bergetar oleh pengalaman tersebut. Ingat Jono, kekuatan kebaikan selalu ada selama kita bersedia berjuang untuknya, jawabnya sebelum menatap langit malam yang mulai cerah, seakan memberi tanda bahwa malam gelap telah berlalu dan hari baru yang penuh harapan akan segera tiba. Setelah Mbok Sopiah berhasil membakar buhul santet yang mengikat Jono, suasana di rumah Jono terasa lebih ringan. Dia dan keluarganya merasakan kelegaan yang luar biasa, seakan beban berat yang selama ini menghimpit hati mereka akhirnya terangkat. Namun di sisi lain, sebuah perubahan mencengangkan sedang terjadi di rumah Siti. Malam itu, Siti terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidur yang awalnya nyenyak tiba-tiba terganggu oleh rasa sakit yang tajam di dadanya. Apa ini? Gumamnya, berusaha untuk duduk, tetapi rasa nyeri itu semakin menusuk. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Rasa sakit yang tak tertahankan terus merambat ke seluruh tubuhnya, seakan-akan ada sesuatu yang menggerogoti jiwa dan raganya. Dalam keadaan panik, Siti teringat pada Jono dan segala perbuatannya. Ia menyadari betapa jauhnya dia telah melangkah,
untuk mencapai apa yang ia inginkan. Keserakahannya telah membawanya ke titik ini, dan kini karma seolah datang menagih. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, mencoba menepis pikiran bahwa semua ini bisa jadi akibat dari santet yang ia kirimkan. Siti berusaha bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dalam pandangannya, bayangan hitam muncul dan bergetar di dinding, mirip dengan sosok yang dilihat Jono sebelumnya. Rasa takut menggelayuti hatinya, dan teriakan panik meluncur dari bibirnya. "Jangan, tolong, siapa kamu?" Dia tidak bisa menghindar dari bayangan itu. Bayangan tersebut seolah datang untuk menagih janji. Dalam kepanikannya, Siti teringat kembali kepada dukun yang membantunya, dan semua perkataan yang terdengar penuh ancaman. Dukun itu pernah memperingatkannya bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, dan kini dia merasakannya. Siti melangkah mundur, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin parah, seakan-akan dia sedang dikelilingi oleh kekuatan jahat yang sama yang ia kirimkan kepada Jono, adiknya. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud melakukannya," teriaknya. Tetapi suara itu hanya terdengar hampa di malam yang sunyi. Satu persatu kenangan akan semua kebohongan dan manipulasi yang ia lakukan datang menghampirinya, menghantui setiap sudut pikirannya. Dia teringat bagaimana dia merusak hubungan dengan Jono, bagaimana dia membiarkan keserakahan menguasai hatinya. Kini karma itu telah kembali, dan dia tak bisa melarikan diri dari konsekuensinya. Di tengah kesakitan yang tak tertahankan, Siti bertekuk lutut, menangis dalam penyesalan. "Tolong, aku minta maaf, aku ingin mengubah semuanya." Ia merasa seakan dunia di sekelilingnya mulai gelap, dan bayangan itu semakin mendekat. Dari kejauhan, sebuah cahaya lembut mulai menyinari ruangannya, dan suara lembut Mbok Sopiah terlintas dalam pikirannya. Kebaikan dan kejahatan adalah dua sisi mata uang. Setiap tindakan akan berujung pada hasil yang seimbang. Dengan harapan yang menyusut, Siti berdoa meminta ampun, berharap bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya. Namun tubuhnya terus merasakan sakit yang sama persis seperti yang dialami Jono. Ia terjebak dalam penderitaan yang ia sendiri ciptakan. Di dalam jiwanya dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Karma telah datang menagih, dan kini ia harus menghadapi semua yang telah dilakukannya. Rasa sakit ini adalah pelajaran pahit, sebuah peringatan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hubungan yang dibangun dengan cinta dan pengertian. Selesai. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.